Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pengapian lur ya. Jadi memperbesar pengapian pada sepeda motor itu apakah benar bisa meningkatkan tenaga motor ya lur ya. Jadi ini nanti kita bahas bersama lur. Jadi sistem pengapian itu seperti apa dan apa ya pengaruhnya jika pengapian itu diperbesar, itu pengaruhnya apa gitu loh. Jadi biar kita semua itu memahami ya tentang pengapian, itu bisa paham. Jadi kalau pengapian itu dibesarkan, itu pengaruhnya nanti apa, apakah benar bisa meningkatkan kinerja mesin atau meningkatkan tenaga mesin ya, itu benar apa enggak, nanti akan saya jelaskan di sini. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa lur dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan, dan juga aktifkan tombol loncengnya lur ya, biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru lur. Dan di sini sudah saya siapkan beberapa perangkat pengapian lur. Yang pertama ini ada spool. Kemudian ini ada coil. Nah, terus ada CDI DC juga ini. Terus ada CDI AC. Dan ini ada kertas sama spidol. Jadi nanti saya jelaskan menggunakan gambar lur ya. Jadi biar mudah untuk dipahami, agar kalian semua bisa paham sistem pengapian itu bagaimana dan peranannya di mesin itu seperti apa, seberapa penting pengapian pada sepeda motor itu ya, pengaruhnya apa nanti di tenaganya. Oke lur, sebelumnya saya mohon maaf mungkin suaranya agak berisik lur ya, karena di tempat saya lagi hujan dan ada suara petir ini duduk-duduk, tapi nggak masalah lur, yang penting suara saya masih jelas didengarkan lur ya. Oke, langsung saja saya jelaskan di sini ya. Oke lur. Jadi untuk pengapian itu kan ada beberapa perangkat ya lur ya. Yang pertama itu spool. Jadi kalau untuk pengapian AC, ini spoolnya AC, ini spool AC. Kemudian ini untuk spool pengisian ya. Jadi kalau DC menggunakan spool ini, kalau AC menggunakan spool ini ya. Dan juga ada pulser di sini. Ini punya yang series ya, pulser. Kemudian setelah ini CDI. Kalau AC ya pakai ini punyanya Supra atau Tiger, itu AC. Ini DC ya. Kemudian setelah itu coil. Oke. Jadi langsung saja untuk masalah pembesaran arus pengapian pada sepeda motor. Ada beberapa cara ya, jadi para mekanik itu berkreasi itu macam-macam ya. Cara untuk memperbesar pengapian itu ada yang koilnya ini, kabel koilnya ini dililit sama kawat tembaga, kawat lilitan atau kawat spool ini ya. Bentar tak ambilkan dulu kawatnya. Nah kawatnya seperti ini lur. Jadi ini biasanya digulung di sini ya. Ini namanya ground strap. Nah jadi yang ini ujungnya ini dikerik dulu ya, ujungnya ini dikerik. Kemudian ditempelkan di masa sini. Nah, di masa sini. Kemudian yang ini digulungkan secara rapat loh ya. Penggulungannya itu rapat. Ini saya kasih contoh dikit aja ya, biar enggak memakan durasi. Jadi digulung seperti ini loh. Ini terus. Nah, digulung seperti ini terus sampai di sekitar segini ya. Di ujungnya cok busi. Nah, tapi ingat, yang awalan ini harus disambung ke masa atau ke ground lur.
Kalau nggak dimasak ya nggak ada fungsinya gitu loh. Jadi seperti itu ya. Ini sedikit saya jelaskan caranya. Kemudian ada juga yang menggunakan kapasitor kipas angin, itu dipasang di inputnya coil. Jadi keluaran dari CDI disambung kapasitor, kemudian baru masuk ke coilnya ini. Memang di situ arus yang akan dikeluarkan oleh coil ini akan lebih besar dulu ya. Itu kenapa jika kita kasih lilitan itu kok bisa lebih fokus. Karena kan lilitan ini sebenarnya tujuannya untuk mengurangi kebocoran arus yang lewat sini ya. Ketika kita kasih ground kemudian kita lilitkan, itu arusnya akan lebih fokus mengarah ke sini. Karena istilahnya lilitan itu sebagai pagar lah. Jadi misalkan pagar. Jadi kalau misalkan yang lewat itu air, itu ibaratnya itu kita bikin selokan, bikin sebuah jalur air atau selokan ya, sungai kecil lah. Nah itu kan lilitannya itu dindingnya itu, jadi jalurnya semakin rapat kan dia arusnya kan airnya nggak ada yang rembes gitu loh. Jadi makin besar yang mengalir ke busi. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian apakah benar ini berpengaruh ya, berpengaruh ke tenaga mesin itu, apakah benar? Sekarang gini ya. Nah, sekarang saya gambarkan ya di sini ya. Pengapian itu. Jadi pengapian pada mesin itu saya ibaratkan itu kita membakar sebuah kayu lur ya. Kita membakar sebuah kayu. Jadi di sini kayu ya. Saya gambarkan kayu. Kemudian untuk kayu ini ibaratnya bahan bakar lur ya. Jadi campuran bahan bakar sama udara ini saya ibaratkan kayu ini ya. Kemudian kita membakar pakai api. Apinya kasih bulat aja lur ya, biar enak gambare lur. Aku gambar geni ora pata iso ya. Ini api lah, ibaratnya api. Api ini kan busi yang dikeluarkan oleh busi. Kemudian kayu ini ibaratnya BBM. BBM bahan bakar lur, bukan BBM zaman dulu. Kemudian ketika ini kayu dibakar kan dia mengeluarkan uap, menghasilkan uap. Ini uap. Nah ibaratnya uap ini kan tenaga lur. Saya ibaratkan tenaga yang menghasilkan tenaga ya. Jadi tenaga untuk mendorong piston. Ini saya ibaratkan uap. Nah jadi biar gampang dipahami kan saya kasih contoh aja gini biar enak. Misalkan ini kondisi masih standar lur ya, standar. Misalkan di sini saya kasih nilai itu di pengapian misalkan 10, apinya 10. Kemudian ini juga 10. Kemudian yang dihasilkan ini juga 10. Uapnya ini juga 10. Ini angka anu lur ya. Maksudnya nilai lah biar gampang kita pahami. Tidak ada artinya, maksudnya 10 itu apa angka apa ya enggak. Maksudnya ini istilahnya ukurannya lah, ukuran di sini. Itu 10 10. Ini pada saat pengapian standar. Standar api 10, kayu 10, hasilnya juga 10. Nah, ketika api ini busi ini diperbesar misalkan menjadi angka 20. Nah, 20 ya misalkan. Kemudian ini bahan bakar atau kayunya ini tetap 10. Tetap 10. Maka hasilnya uap ini akan tetap lur. Akan tetap 10. Nggak mungkin dia akan menjadi lebih banyak. Jadi uap untuk menghasilkan tenaga dorongan ke piston itu tetap 10. Nggak mungkin kan carane wong. Kan kayunya hanya 10. Kemudian uapnya menjadi 20 kan nggak mungkin. Gitu loh lur.
Karena yang uap yang dihasilkan itu kan dari banyaknya kayu yang kita bakar gitu lur, bukan dari banyaknya api yang membakar kayu gitu loh. Yang menghasilkan uap itu kan kayu, bukan api lur ya, ingat ya. Nah, mungkin sampai di sini sudah dipahami ya, mungkin mulai mengerti nih dulur-dulur ya. Jadi biar nggak gagal paham lur ya. Kalau pengapian besar hasilnya besar dong, tenaganya lo tetap 10, benar kan? Ini bisa lebih banyak kalau ini bahan bakar ini ditambah gitu lur. Jadi bukan berarti pengapian besar itu tidak bisa meningkatkan tenaga, bukan seperti itu. Jadi harus diimbangi lur. Kan sering saya menyampaikan bahwa mesin itu bisa maksimal hasilnya itu semuanya sesuai lur, sesuai dengan ukuran dan kapasitasnya itu sesuai semua. Jadi komposisi-komposisi yang ada di dalam mesin, perangkat pengapian, kompresi yang dihasilkan itu semuanya sesuai dengan spek mesin. Nah, maka itu akan menghasilkan kinerja mesin yang maksimal dan tenaganya juga akan lebih maksimal. Jadi itu lur, jadi tetap mesin itu membutuhkan keakuratan atau ketepatan dalam komposisinya. Jadi jangan salah paham dulu ya. Jadi kalau kita meningkatkan pengapian, ya bahan bakarnya ya harus menyesuaikan. Ya kita mubadir tuh lur. Kalau pengapiannya besar terus yang dibakar itu tetap sedikit ya nggak ada efeknya. Cuma kalau ini tetap 10, pengapian 20, ini hasilnya sama, cuma waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan kayu ini, membakar kayu ini akan lebih cepat. Nah, misalkan sebelumnya standar pakai api 10, mungkin waktunya 5 menit, kemudian pakai api 20, waktunya jadi 3 menit. Nah, jadi waktunya lebih cepat untuk menghasilkan tenaga 10, tapi tenaganya ini kan tetap 10. Nah, di pengapian itu, pembakaran itu yang dibutuhkan itu tidak hanya kecepatan dalam proses pembakaran, tapi yang lebih utama itu hasilnya pembakaran itu lho. Nah, meskipun itu cepat proses pembakaran, cepat habis, tapi kalau tenaganya itu tetap aja 10, ya kan meningkat tekon di lur. Kan yo ngono to lur. Cepet toh tapi nih hasilnya 10, wong yang dibutuhkan itu kan hasilnya ini tuh, hasil pembakaran ini loh, yang mendorong piston itu loh. Meskipun cepat cepet jadi uap, tapi kan apa ya, bobotnya uap itu kan banyaknya uap tetap 10. Nah, jadi nggak ada efeknya. Jadi terkadang orang itu pembakaran lebih cepat. Nah, lebih cepat itu ya memang lebih cepat karena api lebih besar daripada yang dibakar. Tapi kan bukan itu yang dibutuhkan mesin itu loh. Bukan hanya itu maksudnya. Yang lebih penting itu hasilnya ini loh, uapnya, hasil pembakaran ini yang dibutuhkan mesin. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang ini komposisi bahan bakar dan udara itu kita bikin juga 20 misalkan. Jadi kita tambahin jadi 20. Nah, jadi api yang bakar ini 20, yang dibakar juga 20, nanti hasilnya juga akan meningkat 20. Itu loh lur. Mak waktu selesainya pembakaran ini tetap 5 menit. Itu enggak masalah lur. Yang terpenting itu pembakar ini bisa kebakar semua. Kebakar semua terus hasilnya jadi lebih bagus. Itu loh lur. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ini 20 ya nanti hasilnya ini akan menjadi 20 juga. Nah, itu akan meningkatkan tenaga mesin lur. Jadi sampai di sini sudah dipahami lur ya. Jadi kalau ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan di kolom komentar lur ya. Jadi ini versi saya lur ya. Selama ini saya meneliti, jadi pengapian itu sebenarnya pengaruhnya seberapa sih? Memang sangat pengaruh lur di mesin.
memang sangat pengaruh. Tapi ya itu, pengapian itu dibutuhkan yang tepat, sesuai dengan kompresi, sesuai dengan bahan bakar dan udara campurannya sesuai. Jadi hasilnya biar sesuai dengan kapasitas mesin itu sendiri. Diameternya piston itu sekian, jadi dia membutuhkan tenaga untuk mendorong piston itu, hasil dari pembakaran itu berapa, itu harus pas semua lor. Jadi kalau misalkan di sini nanti lebih banyak bensinnya, itu lebih banyak BBM-nya, itu nanti pembakarannya kan nggak bisa sempurna, jadi nggak bisa habis kebakar semua. Waktu pembakaran sudah habis, tapi bahan bakar nggak kebakar semua. Nah itu nanti juga akan efeknya juga nggak baik. Dan sebaliknya, jika di sini itu sedikit bensinnya, sedikit bahan bakar, sedikit pengapian besar, itu nanti juga kurang baik karena tenaga yang dihasilkan ini sangat minim, dan di ruang bakar akan terjadi apa ya, panas yang lebih ya, yang over, karena pembakarannya itu kering, jadi cepat habis, gak sesuai. Jadi intinya itu harus sesuai sama lur ya. Jadi gitu lur, pengapian itu. Jadi nggak harus nanti busi apinya besar, nanti tenaga jadi besar, itu nggak seperti itu. Memang kalau di komponen kayak CDI racing ataupun coil racing itu api yang dihasilkan itu memang mungkin lebih besar, arusnya lebih besar. Itu untuk membantu pembakarannya lebih sempurna lur. Tapi ya itu tadi, sempurnanya itu bukan hanya pada pengapian lur ya. Sekali lagi, bukan hanya pada nilai pengapiannya, tapi ketepatan antara pengapian dan campuran bahan bakar itu, dan juga kompresi itu sangat apa ya, sangat berpengaruh lur. Jadi intinya itu yaitu tadi, kembali lagi ketepatan antara api, busi sama kompresi. Misalkan api sama bahan bakar sudah tepat, tapi kalau kompresinya itu enggak tepat ya, pembakaran itu juga enggak akan sempurna. Jadi mungkin kompresinya terlalu rendah. Kan semakin tinggi kompresi itu semakin mudah dibakar lur. Jadi campuran bahan bakar dan udara itu ketika dikompresi semakin padat, itu semakin mudah terbakar karena dia kan sudah panas. Karena tekanan piston itu sudah panas, jadi pembakarannya lebih sempurna. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau kompresi terlalu tinggi juga efeknya juga nggak baik untuk kinerja mesin. Jadi kembali lagi tetap pada pasnya lur, kok angel men. Nah, pokoknya harus tepat. Jadi seperti itu lur ya. Kemudian itu tadi kan pembesarannya, melakukan pembesaran apa itu, arus. Kita memakai coil, maksudnya yang kita besarkan atau kita tingkatkan arusnya itu kan di coil. Nah itu bagaimana jika yang kita tingkatkan itu pada CDI. Nah pada CDI ya, ini yang perlu kalian ketahui bahwa di CDI ini, di dalamnya rangkaiannya ini terdapat sebuah rangkaian regulator, namanya regulator ya lor ya. Jadi regulator itu apa ya, seperti kiprok. Jadi dia merubah arus menjadi AC, menjadi DC, dan dia juga menstabilkan arus. Nah, jadi misalkan arus yang masuk ke CDI ini 20 volt, keluarnya CDI ini akan tetap 12 volt. Ini CDI DC ya, tetap 12 volt lur. Jadi mungkin bisa meningkat cuma sedikit, gak terlalu signifikan ya untuk keluaran AC, meskipun arus yang masuk ini kita besarkan. Nah, jadi intinya arus yang masuk di sini itu masih standarnya, minimal masih standarnya. Jadi standarnya kebutuhannya CD itu sendiri, misalkan 12 volt ya 12 volt, jangan sampai 11 volt. Itu aja. Kalau kita kasih 15 volt itu percuma lur, karena outputnya tetap akan 12 volt. Misalkan seperti itu, karena dia ada apa ya,
regulatornya, jadi nggak akan bisa meningkatkan arus yang keluar. Jadi arus yang masuk itu sudah distabilkan dulu, jadi ditahan, dirangkaian regulator. Meskipun arus yang dikeluarkan itu enggak 12 volt, ini yang dikeluarkan arusnya itu arus AC lor ya. Jadi CDI itu outputnya itu AC bukan DC ya. Itu juga besar kalau kita ukur. Tapi karena ada regulator ini kan, jadi nggak mempengaruhi outputnya. Meskipun kita tambah besar tegangan yang masuk CDI, outputnya itu tetap segitu. Misalkan 12 volt ya 12 volt, misalkan 20 ya 20. Kecuali kalau arusnya yang masuk ini di bawah 12 volt, maka yang keluar itu akan juga turun. Tapi kalau melebihi itu nggak akan bisa meningkatkan outputnya CDI lor, karena di dalamnya ini ada regulator lor ya. Sama, meskipun di CDI AC itu sama, cuma nggak seperti pada DC lor ya. Jadi mungkin masih bisa meningkat, peningkatannya lebih agak banyak, tapi nggak terlalu banyak amat lor ya. Karena di sini juga ada dioda, rangkaian dioda itu fungsinya juga untuk regulator juga. Ada beberapa dioda ya kalau CDI itu. Jadi untuk menahan atau menstabilkan arus di dalamnya agar keluarnya itu juga stabil lor. Jadi misalkan ini maksimalnya 50 volt keluarnya, yaitu nanti meskipun arus yang masuk itu lebih gede, misalkan 70 volt ya, di sini keluarnya maksimal tetap 50. Meskipun RPM tinggi misalkan 50 ya tetap 50. Meskipun spoolnya di AC ini kita gulung lebih banyak lor, dengan tujuan agar arus yang keluar lebih besar ya. Memang arus yang keluar dari spool AC-nya itu lebih besar, tapi keluarnya di sini juga ya maksimalnya kemampuan CDI ini nggak bisa melebihi, karena di dalamnya juga ada regulator. Nah, jadi untuk pengapian itu sebenarnya minimal kebutuhannya ya standarnya aja. Selama itu masih standarnya, itu tetap masih normal lor. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau kita melakukan pembesaran arus itu setelah keluaran dari CDI aja. Jadi nggak terlalu beresiko kalau kita upgrade ini beresiko. Jadi kerjanya ini semakin berat dan juga panas lor ya. Ini menjadikan nggak awet lor. Jadi kalau di sini mungkin masih aman, coil, pakai coil racing itu nggak masalah, biar arusnya lebih gede, dibusi. Nah itu nggak masalah. Oke lor ya, jadi seperti itu penjelasan saya, biar kalian juga mudah-mudahan bisa lebih paham tentang pengapian, tentang peningkatan atau pembesaran arus pengapian. Arus yang besar itu pengaruhnya seperti apa. Jadi kembali lagi, intinya di sini semua mesin itu ketepatan atau komposisinya itu sesuai, jadi seimbang, itu yang dibutuhkan mesin. Jadi jangan sampai salah satu komposisi mesin itu ketinggalan, komposisinya nggak seimbang, nanti malah nggak bisa maksimal. Jadi yang dibutuhkan mesin kembali lagi harus seimbang. Jadi api besar, bahan bakar juga banyak, nanti yang dihasilkan juga banyak. Nah itu nanti akan menjadikan tenaga motor akan meningkat. Oke lor, sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Yang sudah subscribe, dukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, barokah lur. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.